Bagi Anda penggemar film Mission Impossible, yang seri terbaru pasti Anda sudah menonton. Bagi yang tidak menggemar film, mungkin Anda melewatkan film ini. Tetapi saya tidak akan bahas review film. Saya tertarik dengan film ini karena kemarin saya menonton dan ada pelajaran bagus di film Mission Impossible yang terakhir itu. Sahabat Batra, apapun filmnya tentu dia menggunakan teknologi-teknologi terbaru untuk action, menciptakan gambar-gambar yang seolah-olah itu real. Tetapi saya tidak akan bahas dari sisi film, tidak akan saya bahas dari sisi sinematografi. Yang akan saya bahas adalah ide dari cerita film tersebut. Karena bagi saya ini menarik dan berkaitan erat dengan dunia pikiran, dunia manusia. Anda tentu yang sudah menonton Mission Impossible yang terakhir ini, Tom Cruise yang sudah beranjak menjadi lebih bijaksana atau sudah tua gitu ya. Tetapi actionnya masih menarik, masih total di dalam menjalankan film itu. Nah, di film itu musuh yang sedang dikejar atau rahasia yang sedang akan dikuak itu dinamakan entitas. Sesuatu yang tidak terlihat. Tidak terlihat, tidak bisa diraba, tidak ada dan sekaligus ada di mana-mana. Nah, mereka menyebutnya entitas. Nah, di film itu entitas ini digambarkan sebagai evolusi dari artificial intelligence, AI. AI yang tadinya digunakan sebagai teknologi di dalam dunia intelijen, untuk mengawasi, untuk tracking, untuk menyadap. Nah, ternyata AI ini bisa berevolusi sendiri. Dia mempunyai kecerdasan sendiri, kemudian dia mempunyai kemampuan sendiri. Dia bisa mengatur dirinya sendiri, bahkan kemudian memprogram ulang dirinya sendiri dengan keinginannya sendiri. Nah, di film itu digambarkan ada sebuah kapal selam yang menggunakan teknologi AI. Kemudian teknologi itu seharusnya untuk mengamankan. Tetapi ketika teknologi itu digunakan untuk meluncurkan rudal, teknologi itu ternyata membuat seolah-olah ada kapal musuh. Di dalam radar tiba-tiba tercipta gambar kapal musuh, terdeteksi, kemudian rudal diluncurkan. Dan ternyata itu hanya buatan artificial intelligence. Kapal musuhnya tidak ada dan rudalnya dibelokkan sendiri oleh program itu sendiri untuk menuju ke kapal selam itu. Nah, akhirnya kapal selam ini kena rudalnya sendiri dan hancur. Nah, ini menjadi pertanyaan, mengapa program artificial intelligence itu bisa mengubah dirinya sendiri, bisa berevolusi, mempunyai kecerdasan, memprogram dirinya sesuai dengan kemauannya. Ini menarik kan? Nah, kemudian tim dari Tom Cruise, Mission Impossible, misi yang tidak mungkin, misi yang tidak impossible ya, yang nggak mungkin lah, misi yang nggak mungkin ini menjalankan sebuah misi untuk mencari kunci agar bisa mengendalikan apa yang disebut entitas ini. Sekali lagi, ini bagi saya menarik sekali. Karena berhubungan dengan dunia pikiran, tentu berhubungan dengan dunia spiritual, karena spiritualitas itu adalah kasunyatan, realita. Nah, ini realitanya kita kok, dunia kita kok. Mari kita bahas. Di film itu menyebut istilah entitas. Entitas yang karena itu adalah artificial intelligence, dia ada di mana-mana sekaligus tidak ada. Karena dia bisa menyusup
ke software-software, ke program-program komputer. Bahkan penggambaran pada saat Tom Cruise ini mengejar musuh di lorong-lorong, kemudian dibantu oleh Benji dengan map. Belok kanan, belok kiri, lurus. Tapi kemudian dibajak oleh entitas itu, oleh artificial intelligence itu dibajak, program itu bisa menirukan suara Benji. Persis menirukan, karena dia memprogram ulang dirinya. Dan memerintahkan Tom Cruise untuk belok kanan, belok kiri, lurus. Dan si Benji ini temannya Tom Cruise heran, ini suara siapa? Saya tidak mengarahkan ke kanan, mengapa ada suara yang mengarahkan ke kanan? Nah ternyata program itu yang membajak, entitas itu yang membajak. Sekali lagi, entitas itu digambarkan sesuatu yang tidak terlihat, ada di mana-mana sekaligus tidak ada. Nah ini menarik kan statementnya. Ada di mana-mana sekaligus tidak ada dan tidak terlihat. Nggak ada orang yang bisa melihat itu, entitas itu. Karena dia bisa memprogram. Dia bisa berada di sini, kemudian hilang lagi sebagai program. Dia bisa berada di sini, hilang lagi gitu sebagai program. Dia bisa mewujud di dalam program apapun juga. Sekaligus dia nggak ada. Nah, yang menarik bagi saya adalah film ini sebetulnya mengajarkan kepada saya, kepada Anda yang mau belajar juga, kepada saya tentang dunia pikiran kita. Bisa jadi idenya adalah dari artificial intelligence, dari teknologi AI. Sekarang semuanya serba AI. Dan mungkin saja bagi Anda yang tahu teknologi, suatu saat AI itu bisa punya kecerdasan sendiri, bisa membajak dirinya sendiri, bisa memprogram dirinya sendiri, itu dari sisi teknologi. Anda mau bahas dari sisi teknologi silahkan. Tetapi idenya itu sama dengan pikiran kita. Oke, entitas itu dibuat, pertama kali mereka membuat entitas itu, mereka membuat program itu untuk memudahkan pekerjaan. Jadi AI itu kan dibuat untuk mempermudah pekerjaan. Anda tinggal berikan perintah, dia menjalankan sendiri. Kalau yang kita nikmatin sekarang kan, di dalam chat GPT, Anda tinggal memberikan perintah, dia mencari. Bahkan di dalam program desain, kita juga bisa memberikan perintah. Ada desain membuat, mengganti baju gitu. Foto saya seperti ini, kemudian saya tinggal perintah, buat baju jas berwarna merah gitu. Kemudian foto saya ini akan berubah sendiri dengan jas yang berwarna merah. Ini kan perintah. Nah, program itu kan dibuat untuk memudahkan pekerjaan, untuk memudahkan kehidupan sehari-hari dengan perintah-perintah di dalam artificial intelligence itu. Tetapi suatu saat, seperti yang di film itu, AI ini bisa memprogram dirinya sendiri, dia bisa berevolusi. Yang akhirnya manusia tidak bisa mengaturnya. Dan ternyata dia, kalau di film itu disebut entitas, itu mengatur kehidupan manusia. Yang akhirnya dikejar kan, karena entitas ini bisa membuat program bagi dirinya, bisa mengatur dirinya, dan harus dikendalikan atau harus dimusnahkan. Nah ini tak ubahnya, sahabat Bahtera, ini adalah pikiran kita. Kita tidak sadar. Memang pikiran berevolusi sampai detik ini dengan tingkat kecerdasannya sampai yang kita punyai sekarang. Kita bisa melakukan apa saja dengan bantuan pikiran kita. Untuk mempermudah hidup, maka kemudian kita belajar agar tercipta sinap-sinap di dalam pikiran dan itu memudahkan. Belajar setir mobil, akhirnya setelah lancar kita nggak mikir. Saya belajar menulis, setelah lancar saya nggak mikir nulis. Bagi Anda yang bekerja, setiap kali Anda melakukan pekerjaan Anda, maka pikiran Anda punya sinap-sinap yang memudahkan. Dan akhirnya Anda dimudahkan oleh jaringan-jaringan yang dibentuk di dalam pikiran. Ini adalah program. Setiap saat, setiap hari kita sedang memprogram pikiran kita untuk memudahkan pekerjaan dan hidup sehari-hari. Sama seperti kalau kita bicara tentang mencari uang. Kalau setiap hari atensi kita adalah uang,
maka kita akan membangun sinap-sinap jaringan-jaringan di pikiran sehingga kita melihat peluang-peluang dengan mudah. Simple sebetulnya. Lakukan tiap hari, atensi ada, jaringan di pikiran terbentuk dan itu memudahkan. Apapun itu. Nah, sampai pada satu titik tertentu, pikiran kita ini berevolusi, akan bisa membajak kita sendiri. Bagaimana membajaknya? Dia akan menciptakan sabotase-sabotase. Dia akan menciptakan overthinking. Dia akan menciptakan kecemasan, kekhawatiran, hal-hal yang bersifat ragu-ragu. Ini adalah pikiran yang kemudian memprogram dirinya sendiri untuk mengecohkan kita. Anda punya tujuan misalnya, Anda sudah tetapkan tujuan Anda untuk bekerja, untuk cari duit, untuk mencapai sebuah masa depan, itu Anda sudah create goal. Sampai di tengah jalan, Anda tadinya kan menggunakan pikiran untuk memudahkan semuanya, untuk memudahkan bekerja, untuk memudahkan membuat planning, untuk memudahkan mencapai goal dan segala macam. Sampai di tengah jalan, pikiran Anda berevolusi, menjadi liar, dan dia bisa memprogram dirinya sendiri. Dia akan membuat Anda takut, membuat Anda ragu, membuat Anda cemas, membuat Anda overthinking. Nah, kalau kemudian kita terjebak seperti film Mission Impossible, dan akhirnya entitas yang mengendalikan kehidupan manusia, maka kita dikendalikan oleh pikiran. Dan kita nggak sadar kalau mungkin saat ini kita sedang dikendalikan oleh entitas pikiran. Ini artificial intelligence, kalau digambarkan di film itu. Akhirnya kita tidak menjadi tuan atas diri kita. Kita tidak menjadi tuan atas pikiran, tetapi pikiran menjadi tuan kita. Kita akhirnya bergerak mengikuti pikiran. Kita bergerak mengikuti apa yang disabotase, apa yang dikhawatirkan, apa yang dicemaskan, apa yang dibuat ragu-ragu. Dan kita ternyata mengikuti itu. Pikiran cemas, kemudian kita ikut cemas. Kita menganggap diri kita cemas. Padahal cemas itu bukan kita. Cemas itu adalah pikiran. Kita ragu, kita menganggap diri kita ragu, kita overthinking. Kemudian kita mengikuti pikiran-pikiran itu secara liar. Kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya. Akhirnya kita nggak melangkah karena kita disabotase. Entitas itu menjadi liar. Nah, karena ide dari film ini keren, bagi saya keren. Menceritakan tentang pikiran, yang diceritakan adalah artificial intelligence. Mereka menyebut entitas. Entitas. Sekali lagi sahabat Bahtera, kalau kita melihat film itu dan Anda yang sudah berkesempatan melihat film tersebut, mari kita belajar banyak. Mari kita menjadi tuan atas pikiran. Jangan sampai pikiran menjadi tuan kita. Jangan sampai kemudian kita mengikuti perintah-perintah sabotase dari pikiran. Gampang kok caranya. Lakukan refleksi setiap hari. Kemudian lihat apa yang Anda khawatirkan, apa yang Anda cemaskan, apa yang membuat Anda ragu. Kita lihat, apakah tujuan kita semula itu disabotase oleh pikiran? Ketika Anda membuat tujuan dan disabotase Anda ragu-ragu, kemudian Anda tidak berjalan untuk meneruskan tujuan Anda, berarti entitas itu sudah menguasai Anda. Anda tidak yakin dengan apa yang Anda lakukan dan Anda yakin dengan keraguan-raguan, kecemasan, kekhawatiran yang ditimbulkan oleh entitas pikiran itu sendiri. Dia menyabotase kita karena dia bisa berevolusi, dia bisa memprogram dirinya sendiri. Pikiran kita itu bisa liar, bisa memprogram dirinya, bisa menciptakan keraguan, menciptakan kecemasan sehingga kita tidak berjalan. Bahkan kemudian kalau sampai dia menciptakan overthinking, kita sama sekali lumpuh.
Kita tidak berani untuk memutuskan apapun karena overthinking. Kesini overthinking, kesini overthinking, kesini overthinking, kesini overthinking. Dan akhirnya nggak bergerak kemana-mana. Hal itu hanya disebabkan karena Anda disabotase oleh pikiran sendiri. Keren. Mari kita belajar. Ini sangat keren. Dan paling tidak ketika saya melihat film itu mengingatkan kepada diri saya sendiri. Apakah sampai saat ini saya disabotase oleh pikiran saya sendiri? Ataukah sampai saat ini saya masih berjalan dengan purpose of life, tujuan hidup yang memang saya jalankan sejak semula? Atau di tengah jalan saya sudah disabotase oleh pikiran untuk berbelok? Apakah di tengah jalan saya sudah disabotase oleh pikiran, menimbulkan keraguan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan tadi overthinking. Sehingga saya memutuskan, ya sudahlah, itu nggak berguna bagi saya. Oh, aku takut melangkah ke sana. Oh, apa gunanya bagiku? Benarkah kalau aku menulis buku akan ada yang baca? Benarkah kalau aku bikin video ada yang melihat? Nah, ini sabotase. Sabotase yang ditimbulkan oleh pikiran karena dia berhasil memprogram dirinya sendiri. Sahabat Bahtera, mulai sekarang mari kita waspada. Yang jelas kita pelajari dulu apa fungsi-fungsi pikiran, bagaimana cara dia bekerja, dan kita bisa membuat agar dia mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti dia. Kalau di dalam film Mission Impossible, kita menemukan kunci. Dan kunci itu yang jadi rebutan kan. Orang yang menemukan kunci itu bisa menguasai entitas. Dia yang menguasai entitas bisa mengatur entitas. Jadi temukan kunci itu. Mari kita temukan kunci itu. Kunci itu ada di dalam diri kita sendiri. Kunci untuk mengatur pikiran. Bahkan pada suatu saat, pada saatnya, Anda harus menghancurkan pikiran itu sendiri untuk melahirkan pikiran-pikiran original Anda yang mempermudah kehidupan, bukan malah mempersulit hidup kita. Sekali lagi keren, film yang keren. Terima kasih sudah mendengar bukan ulasan film, karena video ini bukan ulasan film. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cinta dan bahagia dari saya, Agung WB di Jonggring Saloko.